Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sari. Saya dari kelas MT 3D dengan NIM 126204202 Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan filsafat matematika untuk memenuhi tugas dari matkul filsafat matematika. Sejarah matematika. Ada 5 sejarah matematika yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, matematika Mesir kuno. Yang kedua, matematika Babilonia. Yang ketiga, matematika Yunani. Yang keempat, matematika Cina. Dan yang kelima, matematika India. 1. Matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir adalah gagasan dari Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik. Sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu pertama yang ditemukan di Mesir. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan-kebutuhan praktis yang ilmunya digunakan untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung, transaksi perdagangan, pemungutan pajak, gaji, dan lain-lain. Matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari 2 papirus yang berukuran cukup besar. Papirus itu merupakan alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan. 2 papirus membuka sejarah matematika di Mesir adalah papirus Rin dan papirus Golenischwitz atau papirus Moskow. Papirus Rin adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Inti dari papirus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Sedangkan papirus besar atau papirus Moskow berisikan tentang soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Bangsa Mesir sendiri menggali fakta-fakta yang berguna bagi pengukuran tanpa memusingkan bukti deduktifnya, yang praktis digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 2. Yaitu matematika Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan tersebut dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360. Maksudnya 60 kali 60 derajat putaran untuk satu putaran lingkaran. Yang ketiga yaitu matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras Samos. Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Sedangkan teorema Thales menyatakan bahwa sudut-sudut busur yang dilukiskan dalam setengah sudut lingkaran adalah sudut siku-siku. Thales sendiri dianggap orang terkini dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus disematkan. Mazhab dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Sejarawan menghargai mereka atas peran utamanya dalam pengembangan matematika Yunani ke dalam sistem logika utuh, menurut definisi yang jelas. Selanjutnya yaitu matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tua di Cina adalah Chou Peijing, yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina itu sendiri. Matematika Cina adalah sistem notasi posisional, bilangan desimal atau bilangan bintang. Karya lainnya adalah perumusan untuk pi, juga untuk menentukan volume bola. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinasional kompleks yang dikenal kotak ajaib. Yang terakhir yaitu nomor 5, matematika India. Matematika India dimulai di India sejak zaman besi.
perkembangan matematika India antara lain seperti menghampiri nilai pi, tulisan-tulisan yang berisi geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan akar kubik, aturan akar kuadrat. Di masa ini juga ditemukan teori Leibniz atau untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung suku pi sebagai 3,14. Selanjutnya adalah penemu konsep-konsep dasar matematika. Ada dua penemu, yaitu satu, René Descartes, ia dikenal sebagai ahli filsafat pertama, juga penemu biologi modern, ahli fisika dan matematikawan. Karya matematikanya yang berpengaruh adalah La Geometrie. Yang kedua yaitu Sir Isaac Newton. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, kimiawan, teolog. Ia juga dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Sekian dari saya. Apabila dalam penjelasan tersebut ada yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.